saya juga pendiri Holy Wing yang bikin Holy Wing sukses. Dan ini ulang tahun ini pun ide beliau. Jadi ya tentu kita senang karena ternyata sebelah sana kain atau tuh. Ya. Gimana? Gak apa-apa. Ayo gimana? Sebelumnya dari kita teman-teman media selamat ulang tahun. Terima kasih. Bagaimana acara hari ini? Jadi saya perkenalkan rekan saya di sini Ivan, dia adalah partner saya juga pendiri Holy Wing yang bikin Holy Wing sukses. Dan ini ulang tahun ini pun ide beliau. Jadi ya tentu kita senang karena ternyata umur sudah makin apa ya? Sudah makin tua. Ya. Jadi sudah makin sadar betapa hidup itu memang sangat singkat. Jadi perlu mencari kebahagiaan. Tentu kebahagiaan bukan berarti berpesta-pesta, itu harus campuran pekerja keras. Karena kita itu bahagia kalau kita berprestasi, itu salah satu prinsip saya. Tentu santai juga perlu gitu. Ini sebuah surprise gitu nggak sih Bang? Apa? Surprise gitu nggak sih sebelumnya? Sebenarnya sih gua nggak nyangka begitu besar. Semula rencana saya cuma dansa doang di klub kita yang di CBD. Ya kita lebih kalau ada acara ininya lebih bagus kan. Nah, ternyata dibikin jadi acara Batak beneran Batak gitu loh. beneran nih. Ya, Batak beneran. Dan kita memang usaha kita lagi maju, terutama mengembangkan lagu-lagu yang bersifat non barat ya. Kita sekarang sudah maju benar ambiar ya. Ini juga super house, lagu-lagu dangdut sama lagu koplo ternyata sangat digemari oleh rakyat Indonesia. Kita punya ambiar di Cikini benar-benar full tiap hari. Selama ini kan kita terlalu sok modern kan, maunya DJ luar gitu loh. Ternyata enggak. Kita itu 200 juta penduduk Indonesia masih suka. Dari 300 ada 200 juta yang suka lagu-lagu kayak begituan. Makanya ini termalam, ini full ini termalam. Abang sebagai rekan bisnis seperti apa nih melihat Apa? Bang Hotman usianya sudah lanjut tapi tetap Ya, kalau saya sih Bang Hotman ini sebagai panutan kita lah ya. Benar-benar sebagai panutan kita meskipun umur yang ya dia di atas saya gitu kan. Tapi memang Bang Hotman semangatnya justru masih jauh di atas kita gitu. Makanya kita yang sebagai yang lebih muda dari beliau, jadi kita justru lebih terbakar lah dengan adanya beliau di di grup kita, di holding kita, justru semakin memicu kita untuk semakin besar lah supaya bisa ngejar beliau juga. Ivan juga ngasih hadiah tadi. Ya kita jadi nanti kita bakal bikin satu live house ya, misalnya live house tempat live musik tapi dengan tema Batak. Jadi nanti lagu yang bakal dibawakan di sana tuh lagu-lagu Batak justru. Tempatnya nanti masih belum kita kasih tahu, boleh kasih tahu, tunggu tanggal main bukanya aja. Iya. Ya. Menjadi kejutan yang sangat besar gitu. Apa? Menjadi kejutan yang sangat besar dari teman-teman gitu dengan adanya. Ya kita senang karena ternyata humanisme tetap dipentingkan, persahabatan dipentingkan, dan itulah salah satu memang unsur dasar dari bisnis, harus ada saling percaya, saling mendukung, saling mencintai. Itu loh. Tadi juga ada maksudnya harapan dari istri dan juga anak gitu untuk menjaga kesehatan, itu bagaimana Bang? Ya, istri mengharap, memang istri itu selalu ngomel tiap pagi kalau saya itu sebenarnya Minggu sampai Rabu itu nggak pernah keluar malam. Minggu sampai Rabu malam saya kerja, ya. Paling saya suka clubbing itu Kamis malam sama Jumat malam. Hanya dua malam doang kok. Cuma ya, kadang 3. Kalau kuat kadang 3, ya kan malam Minggu kan. Biasanya Jumat malam istirahat. Yang menjebalkannya itu adalah istri itu pintar kalau cara balas dendam. Kita baru pulang jam 3. Dia mandi jam 5, suara airnya itu keras-keras, akhirnya kita nggak bisa tidur. Mau bangun. Mau tidak mau bangun, kita kenapa sih ribut gitu. Dasar udah baru pulang gitu. Kan kalau dia mandinya itu apa itu ember segala macam itu panci, kan bunyi-bunyi di kamar mandi kan tempat tidur kita kan cuma 3 meter dari kamar mandi. Itu cara marahin, cara balaskannya begitu. Dari keluarga Apa? dari keluarga terakhir ya? Surprise dari keluarga nggak ada karena memang apa ya
Semuanya sibuk. Tadi anak aja satu masih di Singapura, ya. Intinya mereka minta semua ya bapak kurangin deh, jangan terlalu banyak keluar malam itu aja. Karena dia tahu saya nggak bisa dihentikan, nafsu kerja nggak bisa dihentikan. Saya itu bisa pulang jam 3, saya jam 5 udah kerja lagi. Tapi justru itu Bang yang bikin Bang Hotman awet muda. Justru Ya. misalnya kerjanya itu semangatnya yang bikin Bang Hotman awet muda. Bang di usia 65 tahun ini masih akan tetap berubah orang-orang yang Oh itu benar, itu sudah saya entah kenapa ya dengan proses waktu hampir seluruh rakyat Indonesia sekarang datangnya ke saya untuk kasusnya diviralkan. Saya itu kalau bangun tiap pagi Instagram saya itu sama WA itu penuh dengan laporan-laporan. Bahkan berangkat kemarin dari Purworejo, dari Jawa Tengah, berangkat dari Medan, itu adalah rakyat-rakyat yang sudah laporan polisinya berbulan-bulan kurang progres. Tapi begitu sudah kita viralkan langsung semua pada repot, Kapolda repot, Kabid Propam repot, akhirnya langsung semua DPR repot gitu loh. Kayak kemarin itu 2 kakak beradik umur 13 sama 14 diperkosa selama setahun. 13 orang yang berkosa dari 2 kampung. Terus satu pura-pura kawin siri dibikin. Pura-pura kawin siri untuk menutupi perbuatannya. Tapi sudah kawin siri ditinggal gitu aja. Dan kebetulan itu dua anak itu bapaknya udah meninggal, cewek ini, ibunya keterbelakangan. Jadi benar-benar nggak ada walinya. Terus satu lagi di daerah Medan, sama juga diperkosa. Udah deh, hampir tiap bulan pemerkosaan, hampir tiap bulan. kalau terkait dengan kemarin yang ada Oke. Oke. air keras itu bentuk seperti apa Abang lihat? Oh jadi loncat air keras. Gini, saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang nyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya kan tujuannya mengobati matanya, tapi dia pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Oke. Ya, Cukup ya. Kita ada acara lagi dalam. ya oke. Yuk. Apa? Budget untuk acara Yang tahu, yang tahu. Maaf izin Nggak. Flashback, nggak? flashback. Nggak ada dapat. artinya buat Bang Hotman. Iya kak, maaf kak izin kak Flashback jalan. ada. Bentar ya kak, maaf ya kak, izin ya kak. Maaf ya kak. Maaf kak, maaf kak. Bang, aku ada hadiah. Ya dia Sabar kak, sabar. Tajam. Gak apa-apa. Udah. Oh udah. Dia bilang kacap, Masih lucu aja. Udah operasi masih lucu aja. Oke. ada Kak. Ada. Nah, iya. Rapin dulu dah. Oh bisa masuk, bisa kan? Kalian bisa masuk kan? Bisa. Abis makan juga kok. Babi di dalam. Hati kau makan. Ya. Let's go. Bagaimana hari ini? Bang Hotman spesial atau gimana? Aduh, kalau nggak buat Bang Hotman jam segini udah tidur ya, Say. Tapi kan demi Abang hari ini jadi meluangkan waktu untuk datang paling nggak untuk salam Abang, mengucapkan happy birthday. Dan tadi senang sih ketemu sama kakak. Udah lama nggak jumpa sama kakak. Senang. Dia berapa? 50 tahun? 65. Nggak kelihatan. Tahu nggak istrinya Bang Hotman bilang apa pertama kali ketemu? Kok muncul lagi laki kau? Kata gue, kalau kakak nggak nyerah, aku juga nggak nyerah dong. Iya. Berarti jadi panutan ya. Panutan dong, iya istri Bang Hotman tuh panutan banget sih. Tapi ngeliat di usia 60 tahun Bang Hotman Iya. memang Iya. sehat gitu. Makanya tadi ngobrol sama kakak ya, kakak cuma pesen adalah dia tuh bilang kan kalau dansa nggak bisa dikurangin karena kan kerjaan. Cuma kakak tuh selalu bilang abang tuh harusnya kalau misalnya mau dansa malam minimal sorenya tidur dulu. Cuma kan abang hajar terus gitu loh. Cuma jadi kakak tuh kadang-kadang khawatir takut abang tuh takutnya namanya udah usia kan udah 65 tahun gitu. Cuma yang aku bilang sih emang abang tuh kuat ya, kuat dan semangatnya itu yang luar biasa. Gitu. Dibilang lawyer kondang ya. Kenalan mungkin Abang tuh yang pasti satu hal yang aku mendampingi abang jadi co-host abang bertahun-tahun,
keberanian beliau sih. Beliau tuh keberanian luar biasa dan dia selalu bilang kalau kau mau maju kau nggak bisa sama dengan yang lain, harus berbeda. Tapi kan tidak semua orang punya nyali dan kepintaran seperti beliau. Itu yang aku lihat. Jadi walaupun aku misalnya orang bilang kok kalau bercanda sama Hotman tuh kayak lepas apa, cuma tetap aku tuh membaca. Biar bagaimanapun juga kan kami orang Batak ya, ada kalau misalnya abang air mukanya udah agak beda, aku tuh biasa berhenti gitu. Jadi aku tuh melihat abang tuh seperti ayah aku sendiri sih gitu. Abang karena udah lama jadi polosnya abang, ada nggak sih hal yang orang-orang nggak tahu tentang Bang Hotman gitu? Abang tuh sangat melankolis dan bisa nangis kalau diomongin soal almarhumah ibunya. Itu pasti abang biasanya mewek gitu. Padahal kan abang kan biasanya ngelawan siapa aja nggak pernah takut ya. Terus biasanya kalau abang lagi bermasalah sama siapa gitu, gue tuh suka gini, kok bisa sih kau tidur bang gitu loh. Karena kan kita kan kadang kalau misalnya lagi ada rival, lagi ada apa gitu kasus, kok bisa tidur abang ini. Nah itu abang itu betul-betul orangnya memang nyalinya besar dan intelijensianya tuh tinggi. Itu yang aku salut dari abang. Kak, tadi juga sempat Bang Hotman flashback. Jadi dia tuh ngejar istrinya tuh dengan menggunakan apa parfum yang raw. Iya. Nah, Oh, itu gimana? satu lagi fun fact mengenai abang. Karena kan dia punya parfum. Iya. Baru sekarang aja dia jualan parfum. Abang itu tidak pernah pakai parfum. Hah? Nggak Serius? pernah. Wow. Tapi dia nggak bau ya. Abang itu hanya pakai di mobil itu ada cologne baby. Jadi dia nggak pernah, udah sekaya itu Bo, sepatunya 65 juta, 100 juta, tapi nggak punya parfum sama sekali. Mungkin kalau sekarang pakai parfumnya dia ya, hanya pakai baby cologne, jangan gitu. Tapi ternyata pernah menggunakan parfum yang roll gitu Kak. Seorang Hotman Paris gitu mengejar istrinya, itu seperti apa tuh? Ya karena kan dulu kan abang kan mungkin masih masa-masa ibaratnya berjuang gitu, itu jadi memori sih gitu. Gimana tuh? Oh Tyson gimana sekarang keadaan setelah operasi? How do you feel right now? Operasi. After Ya, operation? tidak masalah. Tidak Puji Tuhan sehat. Tuhan. Terus biopsinya kan juga puji Tuhan bukan kanker, hanya tumor jinak. Jadi ya he's good, healthy. Fun. Udah 100 bisa- push up bisa sekarang. Kalau sudah udah bisa sekarang. Udah puji Udah Tuhan aman. udah sehat lagi. Apa yang mungkin lihat ada viral kemarin ada artis yang matanya disiram air keras dan sempat rame juga sama Novi. Wah, aku nggak ngerti mbak. Kalau itu kasusnya nggak ngikutin, jadi takutnya salah komentar gitu. Ya. Sama di hari ini Aduh, juga bertepatan dengan pelantikan presiden. Seperti apa mungkin untuk ucapannya? Kayaknya agak kurang pas ya, Say. Janganlah. Mungkin lain waktu ya, Say. Ya, mana? Udah? Happy birthday. Tiga. Semuanya. Kemudian